Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat teman-teman Mansur Talas dimanapun berada, selamat sore. Hari ini saya berada di kebun salah satu kemitraan petani yang akan saya review. Kebetulan ini usianya sudah 1 bulan teman-teman. Jadi hari ini saya akan membuat video bagaimana perawatan awal perdana ketika usia talas 1 bulan. Karena ini akan menentukan berkembang subur atau tidaknya untuk sampai masa panen teman-teman. Jadi ikuti terus video saya dari awal sampai akhir. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Nah oke teman-teman, kita review dulu ke tengah teman-teman. Ini lokasi penanaman kemitraan petani talas Pratama di Kabupaten Tasikmalaya teman-teman. Dan ini luasnya ini sebanyak 340 pohon teman-teman Pratama 1. Nah, di sini teman-teman bisa kita lihat tanahnya sangat subur sekali teman-teman. Jadi ini hanya sistemnya di lubang sedikit teman-teman. Jadi untuk sistem penanaman ketika mau di lubang teman-teman jangan dilobangi terlalu dalam teman-teman. Itu akan menghambat pertumbuhan perkembangan si umbi teman-teman. Dan yang uniknya di sini teman-teman, jadi petani di sini menanam talas itu ditumpang sari dengan kacang tanah teman-teman. Nah ini memanfaatkan celah-celah talas. Jadi talas ini sekitar 1 meter. Jadi di tengahnya ditanami kacang tanah sampai sana. Jadi ini untuk memanfaatkan lahan yang ada, dan juga di pinggir-pinggirnya teman-teman ini dimanfaatkan untuk menanam ini nih ubi jalar teman-teman sampai sana ya, sampai keliling ubi jalar. Nah ini memanfaatkan lahan juga teman-teman. Jadi kita akan nge-review kebun ini teman-teman, dan yang saya sampaikan tadi bagaimana perawatan awal di usia 1 bulan kebun dan pohon talas Pratama ini. Kita harus merawatnya bagaimana, pemupukannya pupuk apa supaya nantinya ke depannya ini sampai panen ini bisa subur dan umbinya berkualitas teman-teman. Nah baik teman-teman, sebelumnya terima kasih yang selalu menonton channel saya Mansur Talas. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan di video-video sebelumnya dan video hari ini. Hari ini teman-teman saya akan membuat video bagaimana perawatan pohon talas ketika usia 1 bulan. Karena begini teman-teman, ketika usia 1 bulan talas ini dia tumbuhnya belum seragam teman-teman, masih bervariasi. Ada yang masih kecil, ada yang sudah besar, ada yang 3 daun, 4 daun, bahkan 2 daun. Nah ini tidak masalah teman-teman ketika teman-teman nanam dalam 1 bulan kok masih ada yang kecil, atau misalkan ada yang belum tunas, yang belum muncul daun, itu nggak apa-apa teman-teman, karena 1 bulan wajar. Jadi untuk perhitungan panen juga teman-teman diusahakan bulan pertama itu tidak dihitung teman-teman. Contohnya kita menanam misalkan di Januari teman-teman, Januari tanggal 10 misalkan. Nah kita hitungnya itu dari Februari tanggal 10. Jadi ketika usia penanaman sampai 1 bulan itu tidak usah dihitung. Jadi ketika talas pertama 2 misalkan 7 bulan, berarti dihitungnya itu dari bulan kedua. Jadi bulan kedua baru dihitung 1 bulan. Karena kenapa teman-teman? Karena ini akan usia 1 bulan dari penanaman itu belum seragam teman-teman, dan masih membutuhkan perawatan yang ekstra, karena dalam usia nanam sampai 1 bulan dia baru tumbuh akar. Nah bagaimana sih dalam usia 1 bulan kita memulai perawatannya dan memulai pemupukannya? Nah di video ini akan saya jelaskan teman-teman. Yang pertama teman-teman, dalam usia 1 bulan kita itu mulai pemupukan pakai pupuk kimia. Jadi jangan memupuk di usia sebelum 1 bulan teman-teman, karena akan percuma teman-teman. Jadi akar belum ada, belum tumbuh, kita sudah pupuk. Nah kecuali pupuk dasar itu dari awal sebelum tanam sudah ada.
Nah, pupuk kimia itu diusahakan dan disarankan dalam usia 1 bulan itu baru kita pupuk kimia, karena pupuk kimia itu hanya untuk perangsang teman-teman. Jadi kalau perangsang itu artinya harus sudah ada akar yang sudah tumbuh dan sudah menjalar ke berbagai berbagai juru di dalam tanah teman. Jadi ketika kita uh, pupuk dengan pupuk kimia, maka si akar itu akan meresap nutrisi-nutrisi dari kimia itu dan akan menimbulkan kesuburan ke daun dan batang. Itu teman-teman. Nah, yang kedua teman-teman, untuk perawatannya itu kita jangan dulu uh, dikubur ya. Jangan dulu dikubur tanah atau diuruk, jangan dulu teman-teman. Biarkan saja seperti ini. Di belakang saya ini kan masih belum rapi teman-teman, tanahnya masih kemarin di pas penanaman bikin lubang sedikit ditanam ya seperti inilah. Jadi jangan dulu dirapihkan teman-teman. Nanti pengurugan itu di usia 3 bulan atau 4 bulan. Jadi biarkan saja si akar batang ini berkembang seleluasa mungkin. Jangan dulu diutak-atik dengan pengurugan tanah. Biarkan saja. Nah, pupuk juga ya dikeliling aja di sebelah di sekitaran pohon talas. Supaya apa? Supaya si akar ini leluasa mencari nutrisi dalam tanah. Jadi nanti ketika udah 3 bulan, 4 bulan, ketika umbi udah mulai berkembang, baru kita uruk teman-teman. Jadi ini menghemat juga untuk biaya perawatannya teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman untuk pemupukan awal perdana memakai pupuk kimia itu pas talas ini usia 1 bulan. Ketika teman-teman lupa penanamannya, ya patokannya begini teman-teman. Jadi sudah pertumbuhannya seperti ini. Ini kalau udah seperti ini memang itu belum seragam teman-teman. Ada yang masih kecil, ada yang 2 daun, 3 daun. Tapi ini kalau udah seperti ini berarti sekitar udah 1 bulan. Ini juga udah 1 bulan lebih. Nah, pemupukan awal itu dilakukan pada umur 1 bulan. Pemupukan kimia ya teman-teman. Jadi bukan pupuk dasar. Kalau pupuk dasar nanti itu disimpan pas penanaman. Tapi untuk pupuk awal kimia itu dianjurkan dalam waktu 1 bulan teman-teman. Kenapa dianjurkan untuk pemupukan awal di usia 1 bulan teman-teman? Kita buktikan teman-teman ya. Ini di depan saya ada, di dekat saya ada usia bibit talas sudah 1 bulan ya. Ini pupuk dasarnya udah ada di dalam teman-teman. Pupuk dasarnya udah ada. Tinggal sekarang kita pemupukan kimia teman-teman. Nah, kita cabut dulu teman-teman. Kenapa harus pupuk kimia dalam usia 1 bulan? Nah, ini teman-teman. Jadi akarnya ketika usia 1 bulan itu sudah mulai panjang teman-teman, dan sudah mulai merambat ke berbagai sudut. Jadi udah mulai panjang dan udah mulai tumbuh banyak akar. Nah, di pertumbuhan inilah kita membutuhkan perangsang pupuk kimia untuk si akar ini lebih berkembang, dan nanti nutrisi-nutrisi terserap kemudian akan menjadikan batang dan daun besar teman-teman. Ya, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman harus diperhatikan juga. Nah, ini pangkal bibit ini harus terjaga teman-teman. Ketika pupuk dasarnya kurang bagus, udah dipastikan ini bakal busuk dan nantinya akan terus busuk sampai umbi besar teman-teman. Jadi usahakan pupuk dasar harus sempurna dan harus maksimal teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi usia 1 bulan seperti ini ya, perkembangannya seperti ini dan akarnya seperti ini, dan ini sudah sudah siap untuk menyerap nutrisi-nutrisi dari pupuk. Disarankan untuk 1 bulan pertama itu menggunakan pupuk urea atau yang lainnya teman-teman. Yang penting daun dan batang besar. Nah, kemudian perawatan kedua teman-teman di usia 1 bulan itu kita harus sudah mulai pembersihan gulma teman-teman. Pembersihan gulma itu berbagai cara bisa dilakukan. Pertama bisa kita cabut
dengan menggunakan manual, tangan ataupun alat-alat, atau bisa kita semprot teman-teman. Nah, seperti di belakang saya ya, ini si kebun talas ini memang kelihatan bersih teman-teman, memang bersih karena ini untuk pengolahan lahan awal itu gulmanya udah dibuang, kemudian tanahnya digarpu, dibolak-balik sehingga gulma di sini tidak ada, jadi bersih. Paling sedikit teman-teman, gulma seperti ini sedikit lah. Nah ini jadi kalau ketika teman-teman ingin memaksimalkan meminimalisir biaya untuk gulma, berarti dari awal pengolahan lahan harus sudah maksimal, gulmanya harus dibuang, kemudian baru ditanam. Ini akan meminimalisir biaya pembersihan gulma. Jadi dalam usia 1 bulan teman-teman harus sudah memulai perawatan pembersihan gulma. Jadi ketika usia 1 bulan gulmanya sudah tidak ada, kemudian baru kita mulai pupuk teman-teman, karena rentan sekali teman-teman ketika mulai perkembangan talas, perkembangan akar. Ketika gulma banyak, meskipun kita pupuk itu akan tidak maksimal penyerapan nutrisi oleh talas ini teman-teman, karena gulma di sekelilingnya ini akan ikut menyerap nutrisi-nutrisi dari tanah dan dari pupuk teman-teman. Kecuali teman-teman seperti di belakang saya, petani di sini menggunakan sistem tumpang sari dengan kacang tanah teman-teman. Nah untuk kacang tanah ini dia tidak begitu merambat akarnya, jadi boleh untuk dijadikan tumpang sari dengan talas. Dengan catatan tumpang sari talas itu jangan tumpang sari dengan tanaman yang lebih tingginya lebih dari talas. Kalau untuk ubi jalar misalkan kacang tanah itu boleh teman. Di sini juga memanfaatkan lahan, jadi ada space 1 meter antara talas dengan talas ditanami dengan kacang tanah. Ini fungsinya seperti ini teman-teman. Jadi nanti ketika kacang tanah usia 3 bulan lebih panen, maka baru kita merapikan lahan dengan merapikan tanah, diuruk ke pohon talas itu, supaya nanti ketika panen sekalian menguruk pohon talas. Dan nanti juga ada pendapatan dari kacang tanah dan bisa dijual juga, nanti hasilnya bisa untuk nambah-nambah biaya perawatan talas teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan tadi yang saya sampaikan bermanfaat. Saya berbagi pengalaman untuk para petani talas di Indonesia ataupun dimanapun berada teman-teman. Jadi video tadi mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa mengedukasi dan juga bisa memotivasi untuk para petani talas dimanapun berada. Oke, terima kasih teman-teman, terima kasih yang sudah subscribe selama ini, yang sudah mengikuti, yang sudah like, komen. Terima kasih banyak, mudah-mudahan menjadi amal baik dan mudah-mudahan para subscriber ada dalam kesehatan. Terima kasih. Akhir kata, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.